punya masalah, ini belum selesai. Dia berpikir dengan dia minum selesai semua masalah. Tidak. Maka kebahagiaan tidak ada dalam bermalas-malasan. Dan seorang mukmin adalah seorang yang dia punya optimisme, punya harapan ke depan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hasan mengatakan, kalau sampai hari kiamat itu didirikan dan seorang mukmin itu pegang satu benih, jangan dilempar. Oh, kiamat sudah, kata Rasulullah, falyazra'hu, masukkan benih itu. Bukan ya sudah, mau kiamat gimana lah, ini mau kiamat ya selamat tinggal semuanya. Anak mau mati, sudah katanya dokter, anak mau mati 6 bulan. Ya, kalau kau mau mati 6 bulan, jangan mati sekarang gitu kan. Orang mati masih 6 bulan, tapi sebelum dia 6 bulan sudah mati dulu. Ya sudah, dia mau mati, semuanya bakal mati. Tapi jangan bermalas-malasan, kau masih bisa berusaha. Para hadirin yang Allah SWT, tapi perlu diingat, kebahagiaan di dunia itu tidak abadi. Kebahagiaan di dunia itu tidak murni, tidak tulus. Kebahagiaan itu masih bercampur dengan kesengsaraan. Kita bahagia berapa hari kena musibah, kena masalah, kadang-kala kita susah karena kita lupa kepada Allah SWT. Kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan di akhirat. Anda kalau susah hidup di dunia, mungkin secara materi Anda tidak bisa hidup berkecukupan, selalu berkekurangan. Ingatlah dosanya, itulah dunia. Kebahagiaan yang abadi akan menanti kita di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majrur." Adapun orang-orang yang berbahagia, ini salah satunya ayat atau ayat satu-satunya yang ada kalimat sa'adah. Su'idu, orang-orang yang berbahagia itu fafil jannati khalid, mereka adalah orang-orang yang di surga kekal abadi, seabadi selama ada langit dan bumi, kecuali dengan ketentuan Allah SWT. Apaan suatu pemberian yang tidak akan putus. Orang yang bahagia di dunia ketika dia berhasil, umpamanya dia bangun rumah, alhamdulillah aku bisa bangun rumah. Kelezatan atau kebahagiaan dia bisa bangun rumah itu berapa jam? 2, 3 hari, 4 hari selesai sudah. Seorang anak yang dapat ijazah dan lulus dengan mumtaz, dia akan bahagia. Ya Allah, Bu, aku berhasil. Dia akan bahagia pada saat itu saja. Nanti di malam dia sudah lupa dia. Kebahagiaannya cuma semu dan sementara. Adapun di akhirat adalah kebahagiaan yang abadi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Yu'ta bi ashqa ahli dunya min ahli jannah, fayughmasu ghamsatan fil jannah, fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat? Hal qad marra bika syarrun qat?" Fayaqulu la, wallahi ma ra'aitu syarran qat. Kata Rasul SAW, akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia ini, yang paling sengsara di dunia ini, tapi dia termasuk penghuni surga. Kemudian dicelupkan di surga, satu celupan aja. Kemudian Allah bertanya, hal ra'aita khairan, hal ra'aita syarran qat? Apakah kau pernah melihat satu yang susah, yang jahat selama ini? Enggak ya Allah, enak semua, lupa dengan semua kesengsaraan dia. Dan yu'ta, dan didatangkan orang yang paling senang di dunia ini, tapi dia termasuk dari penghuni neraka. Fayughmasu ghamsatan finnar, kemudian dicelup satu celupan di neraka. Ditanya dia, hal marra bika khairun qat? Kau pernah merasakan kenikmatan enggak? Kau pernah merasa enak enggak? Orang yang di penjara kemudian dibakar penjaranya, ditanya, kau pernah senang enggak? Tidak pernah senang, aku susah terus hidupku, karena dia sudah merasakan siksa neraka. Maka Anda yang susah hidup di dunia, ingatlah surga yang menanti Anda kalau Anda memang benar-benar beramal untuk Allah SWT. Yamutul mu'min bi'arafil jari, seorang yang beriman itu mati dengan peluk di apa namanya? Di jari, di kening, dengan peluk di kening. Hadis itu ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama, orang yang beriman itu susah, dia berusaha keras untuk bekerja untuk mendapatkan surga. Ada yang mengatakan itu adalah orang
ibarat atau kinayah orang yang lagi mati kan susah dia sampai keluar keringat di sini. Wallahu a'lam. Tapi agar Anda berbahagia, ingatlah, terusnya kita harus memperbaiki iman kita, memperbaiki zikir kita, amal kita, memperbaiki hati kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena waktu sudah mengharuskan kita memutuskan kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalama yang telah memberikan nasihat-nasihat mulianya, kata-kata indahnya yang semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan di hari-hari ke depan kita. Yang sudah barang tentu kita sebagai seorang atau sebagai umat yang beriman dan mengemban nama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, seperti tadi telah jelaskan, kebahagiaan mulia yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dan surganya, yaitu dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekkan keimanan kita tersebut dengan memperbanyak amal soleh. Karena itulah tujuan utama kebahagiaan kita dan tujuan utama mengapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mencapai kebahagiaan dalam meraih kehidupan akhirat, sukses dalam meraih kehidupan akhirat. Apa perlu kita buka pertanyaan yang mungkin ditanyakan, atau kita beri kesempatan 3 penanya untuk bertanya? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, tadi saya menyampaikan bahwa kita supaya jangan memikirkan masa yang akan datang. Tapi bukankah kita harus mempunyai cita-cita sehingga kita bisa membuat planning untuk mencapai cita-cita tersebut? Itu bagaimana kaitannya dengan itu? Ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi manusia itu hidup hari ini, besok belum tentu dia hidup. Maksud saya jangan memikirkan masa depan. Kita jangan takut dengan masa depan. Seorang mukmin harus memiliki planning, ya, dia ingin menjadi apa, dia ingin berdakwah umpamanya, dia ingin menyekolahkan anaknya, nggak ada masalah. Dan seperti itulah seorang yang hidup di dunia ini. Cuma kita harus optimis dengan masa depan. Jangan takut dengan masa depan yang belum datang. Orang kadang-kadang ketakutan yang saya maksudkan tadi. Orang itu takut dengan masa depan. Dia berpikir, gimana ya kalau saya buka usaha ini nanti gak berhasil, nanti bangkrut. Belum, kau coba. Masa depan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha. Tapi jangan jadi pikiran terus. Bikin terus ya gimana? Aku nanti kalau punya anak 3, susah ngasih makan mereka, sekolahnya anak-anak gimana? Pikiran-pikiran seperti itu maksudnya. Bukan tidak memikirkan sama sekali, tidak. Kita harus optimis dengan masa depan kita. Apa yang bakal terjadi kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi kita berusaha bagaimana masa depan yang kita songsong itu, kita menyongsong masa depan dengan wajah yang ceria, dengan penuh harapan kepada Allah. Semoga masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada penanya kedua. Silakan maju Pak. Atau keraskan suaranya.
usah maju sih. Maju lagi. Enggak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ustaz jelaskan, mungkin ada sedikit yang saya belum tahu. Yang saya banyak tahu itu, apakah bisa disalahkan kalau seandainya atau tidak meraih kebahagiaan kalau seandainya orang tersebut kemaksiatan, kebodohan dalam diri, kemungkaran, kedoliman, kesyirikan dan lain sebagainya yang menyangkut akhirat. Nah, apakah itu bisa terjadi? Sampai kebahagiaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Mungkin kita tidak menyinggung tadi. Kita menyinggung tentang masalah keimanan. Keimanan dapat memberikan kebahagiaan kepada kita. Keimanan akan mengantarkan kita kepada kedamaian dan ketentraman di hati, di dunia dan kelak di akhirat. Allah akan memberikan surga kepada orang yang beriman. Tentunya iman itu bukan hanya kata-kata di lisan. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad, perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan di hati. Semua yang lepas dari keimanan itu namanya kemaksiatan. Sesuai dengan kurangnya kita mengamalkan amalan iman itu, maka dengan seperti itu pula akan hilang kebahagiaan dari diri kita. Orang yang berbuat maksiat tentu keimanan dia ketika itu turun, maka kebahagiaannya pun akan turun. Orang yang berbuat zalim, dia tidak akan berbahagia. Orang kata Rasulullah SAW, "Al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Orang yang berbuat zalim, kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhir. Orang itu tidak akan berbahagia di dunia ini yang berbuat zalim. Ada orang yang suka menyiksa. Dengan menyiksa orang dia senang, padahal dia tersiksa hidupnya. Orang yang zalim mungkin ada yang punya majikan zalim. Tapi kok suka aja majikan itu? Enggak susah, dia susah hidupnya. Cuma kita tidak tahu. Karena orang yang berbuat zalim, kemaksiatan itu akan membuat titik hitam di hati. Idza aznaba ahadukum lamman nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Hati tempat kebahagiaan itu akan tercoreng. Ada satu titik hitam. Fa idza taba wastaghfar, kalau orang itu bertaubat yang berbuat zalim, berbuat maksiat, maka suqila qalbuhu, hati akan dibikin bersih.